Rider Patayamaha Toprak Razgatlioglu berhasil menempati posisi pertama pada balapan kedua WSBK Mandalika 2022. Meski begitu, Alvaro Bautista tetap bisa menyetel titel juara dunia WSBK. Tes kedua WSBK Mandalika 2022 telah rampung bergulir di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Minggu 13 November 2022. Toprak Razgatlioglu unggul atas Alvaro Bautista dan Jonathan Rea yang menempati posisi 2 dan 3. Walaupun Toprak Razgatlioglu mendapatkan podium pertama, Alvaro Bautista tetap dipastikan menjadi juara dunia WSBK 2022. Pasalnya raihan poin Alvaro Bautista di puncak klasemen WSBK 2022 sudah tidak mungkin terkejar oleh Toprak yang berada di urutan kedua. Jonathan Rea langsung menyodok. Ia menyalip Toprak Razgatlioglu untuk mengambil posisi pertama. 4 posisi terdepan seusai lap pertama dilewati ditempati secara berurutan oleh Jonathan Rea, Toprak Razgatlioglu, Andrea Locatelli, dan Alvaro Bautista. Lalu Alvaro Bautista melihat peluang dengan sangat jeli. Ia berhasil melewati Andrea Locatelli untuk berada di posisi ketiga pada lap ketiga. Dengan demikian, Alvaro Bautista bertarung dengan Rea dan Toprak yang berada di posisi 1 dan 2. Saat balapan masih memiliki 16 lap lagi, Toprak Razgatlioglu berhasil kembali merebut posisi terdepan dari tangan Jonathan Rea. Namun Jonathan Rea tiba-tiba melorot ke urutan keempat. Ia berada di belakang Alvaro Bautista serta Axel Bassani yang naik ke tempat kedua dan ketiga. Balapan semakin seru, sebab Toprak dan Alvaro Bautista yang menjadi dua pembalap terdepan dalam persaingan gelar juara dunia WSBK berupaya meraih tempat pertama. Toprak Razgatlioglu masih belum terkejar di sisa 11 lap race kedua WSBK Mandalika. Namun jaraknya cukup dekat dengan Bautista yang menguntit di tempat kedua. Aksi saling rebut posisi pertama pun terjadi. Beberapa kali Toprak dan Alvaro Bautista saling unjuk gigi demi meraih urutan terdepan. Kendati demikian, Alvaro Bautista berhasil menduduki tempat pertama hingga memasuki lap ke-14. Toprak lalu bangkit. Ia mengambil alih pimpinan dari tangan Alvaro Bautista dalam satu tikungan di sirkuit Mandalika. Pembalap asal Turki itu tetap berada di urutan terdepan, sehingga dipastikan menang pada balapan kedua WSBK Mandalika 2022. Dengan demikian, podium WSBK Mandalika 2022 diisi oleh Toprak Razgatlioglu, Alvaro Bautista, dan Jonathan Rea. Toprak begitu merajai rangkaian WSBK Mandalika 2022 usai memenangi race 1, Super Pole Race, dan race 2. Walaupun begitu, Toprak mesti rela. Gelar juara dunianya melayang ke tangan Alvaro Bautista di Mandalika. Lantas bagaimana menurut kalian dengan hasil race 2 di WSBK Mandalika 2022 ini? Komen di bawah ya. Sirkuit Mandalika terus mematangkan persiapan jelang WSBK yang hanya tinggal menghitung hari. Persiapan trek, logistik,
hingga fasilitas penunjang terus dilakukan oleh ITDC dan MGPA selaku promotor sirkuit Mandalika. Dengan mepetnya waktu, pekerjaan di sirkuit Mandalika hanya menyisakan penataan tampilan dan pembersihan lintasan saja. Salah satu penataan tampilan yang tak kalah penting untuk dilakukan sebelum gelaran WSBK adalah pengecatan lintasan sirkuit Mandalika yang meliputi track length, garis curb, serta track limit. Lantas sampai di mana ya progres pengecatan lintasan sirkuit Mandalika hingga saat ini? Kali ini diketahui garis curb sirkuit Mandalika telah rampung dicat. Sebagai informasi, pengecatan ini merupakan bagian dari track improvement. Sebelum dicat ulang, beberapa garis curb sirkuit Mandalika diubah menjadi curb Misano yang memiliki ukuran berbeda dari curb standar. Salah satu garis curb yang diubah ke model Misano adalah curb yang berada di tikungan 5 menuju tikungan ke-6. Usai dirubah ke model Misano dan dibersihkan, garis curb dicat oleh ahli road grip asal Inggris. Pengecatan ini pun diketahui gercep dilakukan, sehingga tidak memakan waktu yang lama. Selain garis curb, track limit juga diketahui akan segera dicat. Pengecatan track limit ini perlu dilakukan karena terdapat bekas ban para pembalap yang terlihat sangat mengganggu. Selain itu, pekerjaan di sirkuit Mandalika meliputi pemangkasan rumput hingga pembersihan track area. Perlu diketahui, pembersihan trek diketahui menggunakan cairan khusus atau deterjen untuk mengepel aspal lapisan terakhir sirkuit Mandalika dan juga dengan teknik khusus sesuai standar internasional. Pembersihan dengan teknik ini terbukti sangat cepat. Dalam waktu yang singkat, permukaan aspal yang sebelumnya berwarna coklat langsung berubah warna menjadi hitam pekat dan nampak mewah. Selain persiapan di area lintasan sirkuit, ITDC diketahui juga terus melengkapi fasilitas di sirkuit Mandalika. Salah satu fasilitas yang sangat penting adalah area parkir. Saat ini kami tengah merampungkan penyediaan fasilitas parkir kawasan berikut jalan penghubung dari Roundabout Sunggung menuju area parkir selatan di kawasan The Mandalika, ujar General Manager The Mandalika Bram Subiandoro. Penataan fasilitas parkir di area sirkuit dan kawasan The Mandalika yang dilakukan meliputi pekerjaan pengerasan area kantong parkir, pemasangan penerangan jalan atau PJU dengan solar cell dan sinage penunjuk arah lot parkir. Tidak hanya itu, guna memastikan penyelenggaraan event berjalan lancar, baik di sisi crowd control dan manajemen lalu lintas, ITDC dan MGPA telah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Polda NTB serta Dinas Perhubungan Provinsi NTB. Tentunya semua berharap gelaran WSBK Mandalika November mendatang dapat berjalan lancar dan berbeda dari tahun lalu. Lantas bagaimana menurut kalian dengan perkembangan sirkuit Mandalika hingga saat ini? Komen di bawah ya.